Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir ke acara kami di sosialisasi program kerja mengenai cryptocurrency oleh Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia yang diketuai oleh Pak John Kennedy Martin. Terutama saya ucapkan dulu terima kasih atas tamu undangan yang terhormat dari perwakilan Bapak Wali Kota Padang diwakili, juga untuk Pak John Kennedy sendiri untuk selaku Ketua Yayasan. Terima kasih atas kehadirannya dan juga semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke. Pada pembukaan acara kali ini, saya langsung tanpa berlama-lama memberikan kesempatan untuk sambutan dari Ketua Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak John Kennedy Martin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya yang hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada acara mengenal cryptocurrency bersama Yayasan Digital Ekonomi Indonesia Blockchain. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah sangat siang, saya tidak banyak bercerita, cuman saya hanya mengatakan 3 hal saja. Yang pertama, dunia sekarang sedang dilanda oleh teknologi digital. Oleh karena itu, kita tidak bisa menghindari dan kita harus mengikuti. Dalam hal mengikuti ini, banyak hal yang masuk ke HP kita. Salah satunya adalah digital finansial, akun-akun digital finansial dan segala macam. Yang kedua, saya katakan bahwa yayasan ini akan menjadi mitra masyarakat sebagai media konsultasi dan media komunikasi bagi masyarakat yang menerima akun digital. Dia bisa nanti mengkontak yayasan untuk menanyakan apakah akun itu benar atau tidak. Dan yang ketiga, tentunya yayasan memiliki moto teknologi untuk kesejahteraan. Bila Anda ingin bergabung, bertanyalah kepada kami, karena kami akan merekomendasikan tentunya akun-akun yang sudah kami pelajari ke akar-akarnya. Itu sebabnya kami berani mengajak ke sini sebuah akun yang cukup prospek, namanya MMC, Magic Number Coin. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak John Kennedy Martin selaku Ketua Yayasan Digital Blockchain Indonesia. Terima kasih Pak John. Kemudian tanpa berbasa-basi lagi, saya persilakan untuk pembukaan oleh perwakilan dari Bapak Wali Kota Padang. Kami persilakan untuk wakil dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan, kesehatan. Apalagi pada saat-saat sekarang ini Kota Padang sedang dilanda bencana. Banyak sekali masyarakat kita, warga kita yang saat ini sedang berjuang, dan juga petugas sedang berjuang saat ini bagaimana mengevakuasi warga, berikan bantuan-bantuan sosial. Mari sama-sama kita doakan semoga seluruh warga Kota Padang selamat dari bencana ini. Kemudian seluruh kehidupan kita juga berjalan dengan baik setelah bencana ini. Dan kemudian tak lupa kita kirimkan salam dan salam ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat beliau
diambil akhir. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati Pak John Kennedy Martin selaku Ketua Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, kemudian Bapak-bapak panitia pelaksana. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Padang, Bapak Henry Septa, karena pada saat ini beliau tidak dapat hadir bersama kita. Beliau saat ini bersama-sama dengan tim dan relawan sedang bertugas membantu warga kita yang saat ini sedang terkena bencana oleh banjir dengan intensitas hujan begitu tinggi, kemudian bersamaan terjadinya banjirop dari pesisir pantai. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi arti dan makna dari pertemuan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagaimana disampaikan oleh Pak John Martin tadi, kita saat ini memang sudah dalam memasuki era industri 4.0 ya, era sistem informasi. Dan juga kita melihat ekonomi kita juga sudah disentuh ekonomi digital. Bagaimana kemudian perdagangan tidak lagi terjadi hanya di pasar-pasar. Mungkin saat ini banyak perdagangan terjadi di HP kita. Kita beli lewat Tokopedia, lewat Shopee, dan sebagainya. Tentu perubahan-perubahan ini perlu juga kita ikuti. Dan begitu juga disampaikan tadi terkait dengan blockchain ya. Blockchain sebagai sebuah ekonomi digital yang baru, tentu ini perlu pengembangan, ini perlu pemahaman kita bersama. Karena memang sejalan dengan visi Kota Padang adalah kota perdagangan, kota pendidikan, dan pariwisata. Tentu kita berharap seluruh aspek-aspek perdagangan dalam aspek legalnya tentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari masyarakat kita di Kota Padang. Kemudian selamat mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Yayasan Ekonomi Digital Blockchain ini. Semoga ini menambah wawasan kita dan menambah pengetahuan kita terkait dengan ekonomi digital yang saat ini berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Selanjutnya kami mewakili dari pimpinan di Kota Padang mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan yang insya Allah akan kita masuki pada hari Senin yang akan datang. Artinya besok kita umat Islam ini sudah mulai sholat tarawih ya, sholat tarawih. Semoga kami mewakili dari pimpinan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah melewati bulan puasa ini kita kembali menjadi fitri, kembali menjadi insan-insan yang bersih dari seluruh dosa-dosa. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti sosialisasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaan oleh perwakilan dari Bapak Wali Kota ya, Bapak Wali Kota Padang. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Terima kasih. Oke. Saat ini perkenalkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah David Saputra. Saya perwakilan dari MNC Indonesia, Magic Number Coin Indonesia. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan apa itu MNC, apa kegunaannya, apa manfaat dan semua keuntungan-keuntungan yang bisa diberikan dari MNC ini. Untuk itu saya sedikit mengulas soal latar belakang. Kita lihat ini contoh-contoh yang sudah ada. Kita tahu KakaoTalk itu aplikasi chatting aplikasi dari Korea Selatan. Ada Twitter yang kita tahu, ada Snapchat, ada juga mungkin yang kita biasa gunakan sehari-hari, WhatsApp. Kita gunakan WhatsApp, kita gunakan Telegram, kita gunakan mungkin ada Facebook, ada WeChat yang biasa digunakan di Cina. Nah, yang mau saya tonjolkan di sini, dari semua aplikasi ini, mereka memiliki market value, memiliki harga.
yang harganya di situ sangat fantastis. Kenapa mereka bisa memiliki harga yang sangat fantastis? Karena mereka memiliki database. Di sana kita lihat ada big data di sana. Ada big data ya di sana. Jadi setiap kali kita mendaftarkan diri kita, baik di WhatsApp, kita memberikan sebuah database kepada mereka, data diri kita. Nah, itulah modal mereka untuk bisa masuk listing di IPO. Nah, begitu juga dengan kita dari MNC. Kita memiliki mimpi, memiliki dream, memiliki goal, tujuan, yaitu kita akan memiliki value market $1 triliun. Bagaimana caranya itu bisa tercapai? Yaitu kita juga bertujuan atau mempunyai goal untuk bisa listing di IPO Nasdaq. Seperti itu. Jadi IPO Nasdaq itu adalah IPO yang paling bergengsi di Amerika Serikat. Kita tahu semuanya bahwa kalau suatu company atau suatu aplikasi atau suatu entitas yang telah berhasil untuk bisa masuk ke IPO di Nasdaq, itu harganya akan meroket tinggi sekali. Nah, itu tujuan kita kali ini. Nah, untuk mencapai IPO, salah satu syaratnya adalah kita harus memiliki massa. Tadi ya, big data. Kita harus memiliki member. Salah satunya adalah 1 juta member. Nah, untuk tahap pertama ini, kita target hanya 10.000 member untuk di tahap awal. Itu. Ini kita saksikan dulu keterangan mengenai magic number yang dirangkum lewat video yang singkat. Magic Number Chat Room, the magical world of connecting the soul through the numerology. Welcome to the Magic Number Chat Room, an extraordinary cross-border messaging app. In this magical realm of numbers, you will experience unprecedented digital power and the joy of communication. Let us take you on a delightful journey into the world of numbers. Magic Number Chat Room will have 18 teachers of numerology worldwide, broadcasting live lessons promoting every day in 18 countries. Numerous live streamers take turns broadcasting on various major self-media video channels. 10% of all proceeds will be donated to the wishing well. MNC, as the token, will circulate within every ecosystem of Magic Number Chat Room. The remaining profits will be reserved in a fund to repurchase MNC at a fixed price of $60 as mandatory destruction. Digital encrypted chat functionality. In the Magic Number Chat Room, every conversation is a unique digital encrypted vault, and only you and other person can decipher its true meaning. With the aid of cutting-edge encryption technology, you can freely express yourself, sharing secrets between the two of you without any worries. Magic Number Calculation System. Magic Number Chat Room provides a comprehensive magic number calculation system. Through detailed personal numerology analysis, it unveils the hidden potentials and unique charm within you. Let's explore the numerology analysis together and discover your true self within. Magic Number Trendy Game. Magic Number Chat Room is not just a messaging app. It's also a fun and creative trendy gaming platform. Here, you can join various numerical communities, make like-minded friends, collectively explore the mysteries of the digital world, and showcase individual talents. Magic Number Digital Bewitching Auction Mall. Magic Number Chat Room's numerical enchantment auction mall will take you into a world of surprises and excitement in the realm of digital transactions. Using numerology as a medium, you can participate in auctions, exchanges, and collections, adding valuable pieces to your digital treasure trove. The Magic Lamp Make-A-Wish.
In Magic Number Chat Room, you will discover a mysterious and powerful feature known as the wishing lamp. By making your wishes, and your dreams will come true. By receiving the assistance and supporting of numerology energy, witnessing the occurrence of every miracle. Come join us and embark on your own journey into the world of numbers. Oke, itu sedikit video penjelasan singkat mengenai apa itu magic number. Mungkin Bapak Ibu masih di sini masih bingung ya di tahap ini. Apa sih magic number itu? Saya ulang sekali lagi, magic number adalah dia aplikasi chatting. Nah, aplikasi chatting, jadi kita mungkin di handphone kita sering menerima iklan untuk mendownload suatu aplikasi, dan itu iklan-iklan itu pasti berbayar. Nah, tadi ya, saya hubungkan dengan magic number ini, mereka dalam rangka mencari member, 1 juta member untuk bisa IPO, tapi untuk tahap pertama ini mereka mencari 10.000 member pertama. Nah, alih-alih mereka menggunakan teknik kuno untuk menggunakan iklan-iklan yang berbayar, yang tidak murah, harganya miliar-miliar, dan itu belum tentu efektif, belum tentu mereka sudah menghabiskan dana iklan sebesar itu dan orang mau mendownload aplikasi. Karena kenapa? Karena tidak ada manfaatnya untuk kita. Nah, alih-alih menggunakan metode lama, mereka merubah cara-cara lama dengan cara-cara yang menggunakan terobosan-terobosan baru, yaitu kita diberikan keuntungan atau kita diberikan cuan, seperti itu ya. Jadi magic number memberikan kita suatu keuntungan. Tapi pertanyaan saya, kalau satu company menawarkan kita keuntungan, apakah company ini mengalami kerugian? Gitu kan? Dari mana uang company berasal sehingga bisa memberikan kita keuntungan? Atau apakah kalau kita mengalami keuntungan, apakah company mengalami kerugian? Itu kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita ketika kita ditawarkan suatu keuntungan. Nah, saya akan menjawab dari mana company ini memiliki arus kas yang sehat. Artinya arus uang masuk lebih besar daripada arus uang keluar. Seperti itu. Di sini kita tadi udah download, mungkin bisa dibuka aplikasinya yang sudah tadi download selagi semasa menunggu, sebagai kita juga main sedikit games. Ada fitur pertama yang kita hadirkan adalah live chat numerologi. Numerologi kita buka di Bapak Ibu aplikasinya, lalu di bagian pojok kanan bawah ada gambar orang. Lalu cari yang ada gambar hati, live map. Ketemu? Diklik. Terus dirubah bahasanya di pojok kanan atas menjadi bahasa Indonesia. Nah, di situ ada bisa kita input tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kita masukkan tanggal lahir kita, bulan lahir kita, dan tahun lahir kita di tahun berapa. Oke. Lalu kalau sudah dimasukkan di input, ada klik kalkulasi atau hitung. Di situ akan muncul suatu gambar segitiga, yang paling atas segitiga itu ada satu angka. Biasanya angka 1, 2, 3, atau sampai dengan 9. Itu menunjukkan suatu karakter bawaan lahir kita. Di sana. Mungkin Bapak bisa scroll lagi, Bapak Ibu scroll lagi ke bawah, ada kurang lebih penjelasan-penjelasan mengenai karakteristik kita, bawaan dari lahir kita seperti apa, untuk kita lebih mengenal apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa karakteristik utama kita, seperti itu. Nah, tapi kita anggap ini sebagai suatu untuk just fun saja ya, jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Nah, ini merupakan masih versi yang gratis Bapak Ibu, jadi baru 10% tampilannya, masih versi yang gratis. Nanti ketika sudah muncul versi yang lebih full versinya,
itu akan berbayar. Jadi satu kali klik akan berbayar, kurang lebih sekitar 9,9 dolar. Gitu. Nah itu salah satu income atau masukan dari si company. Kemudian ada dari pengelompokan orang-orang tadi, numerologi chatroom, kita kelompokkan orang-orang 1 sampai dengan 9. Ini terlalu kecil ya, 1 sampai dengan 9 nggak kelihatan. Ini ada angkanya 1 sampai dengan 9, itu ada beberapa karakteristik kita bisa anggap itu seperti zodiak. Zodiak 1, zodiak 2, zodiak 3 dan sampai 9, atau sio mungkin sio 1, sio 2, sio 3 sampai 9 gitu. Dan fitur berikutnya, nah inilah juga merupakan suatu income yang utama dari satu perusahaan MNC ini. Ini ada games. Mungkin tadi kalau kita perhatikan video yang saya putar sebelum ini, itu ada games, contohnya satu misi dia harus membunuh satu monster, katakan contohnya King Kong misalnya. Nah dia nanti akan, member-member kita ini membeli suatu peluru itu berbayar lewat MNC token. Nah itu nanti ada pemenangnya. Jadi singkat ceritanya adalah kita mengeluarkan uang kecil yang akan dihimpun oleh company nanti, dan nanti company akan memberikan suatu reward kepada pemenang yang memenangkan hadiahnya, seperti itu. Itu singkatnya. Nah ini ada juga berikutnya secret bidding auction, yaitu ada aplikasi yang digunakan untuk lelang. Lelangnya biasanya berupa NFT, atau orang lebih tertarik sekarang ini untuk barang-barang bermerek, barang-barang branded. Contoh yang sudah pernah dilakukan di China adalah kita melelang satu iPad untuk modal yang dikeluarkan oleh perusahaan itu kurang lebih 1.600 dolar harga satu iPad. Nah dari hasil lelang itu, company berhasil menghimpun dana sebesar 360.000. Nah, di situ jadi pendapatan yang besar sekali untuk pengeluaran yang kecil. Tapi dari sisi kita sebagai member, kita juga ikut lelang ini mengeluarkan uang mungkin contoh 50 sampai 100 dolar dengan hadiah sebesar 1.600. Dan juga contoh kedua, kita pernah melelang satu jam tangan Rolex. Jam tangan Rolex, kita company mengeluarkan uang sebesar 20.000 dolar untuk membeli jam tangan Rolex. Kita taruh di lelang auction, company berhasil menghimpun dana sebesar 1 juta yuan waktu itu. Jadi betul-betul company ini mau saya ceritakan adalah arus cash flow-nya sehat. Arus uang masuknya begitu besar, arus uang keluarnya untuk memberikan kita keuntungan itu sangat tidak berasa ya dengan uang yang sebesar itu untuk arus kas masuk mereka, seperti itu. Jadi sehat sekali. Nah, untuk company ini juga ada program charity untuk kemanusiaan. Jadi 10% dari total keuntungan company akan kita sisihkan untuk program charity atau kemanusiaan kita, bisa membantu sesama kita, seperti itu. Nah, tadi kita udah bicara soal fitur-fitur di dalamnya. Sekarang kita bicara soal siapa sih man behind the wheel-nya? Siapa orang di balik MNC ini? Apakah mereka orang-orang yang kompeten, ataukah mereka orang-orang yang memiliki track record yang bagus dalam bisnis? Saya perkenalkan founder kita. Di sini masih gambarnya ini ya, karikatun. Mungkin Bapak Ibu bisa cek di Google, saya persilakan. Nama beliau adalah Molex Low. Tulisannya M-O-L-E-X. Mr. Molex spasi L-O-W. Molex Low. Nah, di sini saya persingkat aja, nilai jual beliau ini waktu tahun 2017 ya. 2017 beliau berhasil membawa satu company atau aplikasi 10 tahun yang lalu, itu namanya Moxian, M-O-X-I-A-N.
Jadi Molex Law, Mr. Molex Law, nama company-nya adalah Moxian. Beliau sudah berhasil membawa Moxian itu listing IPO di Nasdaq. Jadi cita-cita MNC untuk bisa IPO di Nasdaq itu bukan hanya isapan jempol belaka, tapi kita punya kapten atau kita punya nahkoda di sini. Kalau kita ikut satu kapal besar, nahkoda kita ini sudah tahu jalan bagaimana cara menuju cita-cita yang kita ingin tuju, yaitu IPO di Nasdaq. Seperti itu. Oke, mungkin sekalian juga bisa Bapak Ibu catat atau Bapak Ibu cross check. Untuk co-founder kita ada Dato Sri Roger. Nah, beliau juga pernah lama sekali berkecimpung di dunia networking di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu tahu, mungkin sekitar 10 atau 8 tahun yang lalu ada namanya produk kopi merah. Nah, itu Bapak Datuk Sri Roger yang membawa itu ke Indonesia. Jadi dari dua founder dan co-founder kita ini memiliki track record yang bagus sekali. Jadi kalau orang-orang bilang jejak digital itu kejam, itu bagi orang-orang yang memiliki jejak digital yang kurang baik. Kalau untuk orang-orang yang memiliki jejak digital yang baik, justru rekam jejak digital itu sangat bagus. Kenapa? Karena kita bisa track 10 sampai 8 tahun yang lalu mereka telah berkecimpung dan berhasil membawa satu perusahaan itu berhasil listing di IPO Nasdaq, seperti itu. Oke. Nah, ini saya mau cerita dulu tradisional IPO yang telah berhasil Mr. Molek bawa dengan old school. Beliau membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 8 tahun untuk suatu company itu berhasil masuk IPO di Nasdaq. Sampai IPO ya. Nah, dengan teknologi yang baru blockchain ICO model, kami bercita-cita atau menargetkan akan mencapai IPO itu dalam waktu 3 tahun. Nah, jadi kita tidak menggunakan cara yang lama lagi, kita menggunakan cara yang baru. Mungkin tadi Bapak Ibu agak sedikit bertanya ya, kenapa tadi di pembukaannya kita dengan Yayasan Digital Blockchain Indonesia atau cryptocurrency, lalu kita bicara soal MNC, di mana itu adalah aplikasi chatting. Nah, ini kegiatan-kegiatan kita, roadshow kita di beberapa kota di Indonesia dan juga sekarang sudah merambah di beberapa negara lain. Kita sudah eksis di 6 negara. Yang pertama untuk Indonesia, Malaysia, China, dan Singapura. Kemudian kita sudah memulai di Thailand dan di Vietnam. Dan sekarang kita mulai di India. Berikutnya kita akan masuk ke Filipina. Jadi kita ini memiliki suatu kekuatan jaringan yang kelas internasional. Tidak hanya Indonesia atau Malaysia saja, seperti itu. Kantor pusat kita sekarang ini ada di Phuket, Thailand. Nanti kita bisa kunjungi ke sana. Ini masalah teknis, mungkin nanti dengan Pak Boy. Ini juga masalah untuk saya skip aja untuk masalah teknis. Ini masalah konsep. Ini tadi juga bercerita soal perbandingan IPO lama dan IPO yang baru. Nah, ini di sini saya mau bercerita sedikit. Di dalam aplikasi kita MNC itu kita tautkan adanya token, namanya Magic Number Token MNC Coin. Nah, di sini sarana dan prasarana untuk kita bisa ikut berpartisipasi dalam aplikasi-aplikasi yang kita sediakan. Misalnya tadi ada lelang, ada main game, ada juga
Di sini kita bisa staking. Mungkin kalau untuk yang belum paham atau belum familiar dengan istilah staking, kurang lebih kalau di bank itu kita seperti deposito. Kita bisa menabungkan koin-koin kita dan menerima satu imbalan return seperti itu. Nah, kita mulai koin kita kemarin itu di market di harga 0,6 ya, merah. Ya, di 0,6. Untuk target kita di bulan Maret harga di 1,8 di kenaikan berikutnya. Itu sudah tercapai di pertengahan Februari kemarin. Sekarang sudah mengalami kenaikan hampir lebih dari 2,6 ya sudah ya. Ini bulan Maret, berikutnya di bulan April kita akan targetkan bahwa harga koin kita di 5,4 dengan pertumbuhan dari negara-negara India, Vietnam, dan Thailand yang kita baru masuki pasarnya. Maret, April, Mei, saya persingkat aja, Juni dan Juli. Juli itu di paling bawah kita akan targetkan harga kita di harga 60. Jadi di sini di MNC ini saya dan kawan-kawan serta yayasan dan Pak John ingin mengajak Bapak Ibu semua mengalami satu lompatan ekonomi yang besar. Kita bisa menikmati satu keuntungan di sini bersama-sama dengan tadi satu company ini akan listing IPO di Nasdaq. Kita tahu sama-sama kalau suatu company listing di Nasdaq, IPO di Nasdaq itu harganya berkali-kali lipat. Itu satu. Kedua, dari koin ini yang diberikan, dan ini posisi positif yang diberikan oleh satu company ini, ketika kita menerima satu keuntungan dari kenaikan harga koin, ini company tidak ada beban. Artinya keuntungan itu bukan company yang bayar, bukan menjadi satu beban company. Kenapa? Karena contoh, saya masuk di company ini dengan harga koin waktu itu di harga 1,6. Mungkin pendahulu saya, contoh Pak Boy, itu masuk di harga 0,9 atau 0, sekian. Nah, keuntungan yang Pak Boy alami dari kenaikan harga koin, itu dibayarkan oleh seperti orang-orang seperti saya, yang beli di harga berikutnya, 1,6. Dan sekarang harga sudah di 2,6. Nah, saya juga sudah mengalami keuntungan, harga dari 1,6 menjadi sekarang 2,6. Keuntungan yang saya alami, itu bukan menjadi beban perusahaan, karena itu semua adanya di market. Mungkin Bapak Ibu bisa cek di aplikasi kita, di tengah-tengah bawah ada trade. Nah, di situ market untuk jual beli koin MNC-nya. Di sana bisa dilihat harganya sekarang di sekitar 2,6 sekian. Nah, jadi keuntungan-keuntungan yang dialami oleh Bapak Ibu semua nanti juga akan dibayarkan oleh market berikutnya. Kita akan buka pasar lagi. Ini saya persingkat. Nah, ini yang established country kemarin Malaysia, Singapura, China, dan Indonesia. Kita juga termasuk masih baru. Kemarin baru launching di 6 Februari, baru bulan lalu. Berikutnya kita sudah masuk ke Thailand, India, dan baru kemarin Vietnam. Filipina kita akan masuk segera. Dan untuk market berikutnya kita targetkan untuk Korea Selatan dan Jepang. Jadi untuk target-target harga kita tadi itu akan di cover oleh negara-negara berikutnya yang akan dimasuki oleh si MNC ini, magic number ini. Itu. Kurang lebih konsep MNC seperti itu, Bapak Ibu. Kira-kira ada hal yang ingin Bapak Ibu pertanyakan? Saya persilakan. Oh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mustafa YS. Saya berasal dari Priaman. Yang saya tanyakan dari banyak yang Bapak jabarkan tadi kan,
dari aplikasi-aplikasi yang disebutkan tadi kayak WhatsApp dan lain sebagainya, kayak kalau di reksadananya ada Bibit dan lain sebagainya kan, di dalam itu kan semuanya ada terlindung lah, kayak di Bibit kan terdaftar di OJK dan lain sebagainya, dan WhatsApp pun ada legalitas terhadap terselenggaranya WhatsApp di Indonesia ini. Yang sebanyak tadi Bapak sampaikan, kayak number magic belum terlihat legalitas yang Bapak sampaikan di Indonesia ini. Apakah udah ada legalitas di Indonesia ini atau belum tuh bagaimana? Cuman itu cukup, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, ini bagus sekali ya. Soal legalitas NMC di Indonesia ini bagaimana? Nah, untuk saat ini, sekarang ini, kita memang sedang dalam kepengurusan untuk legalitas-legalitas itu. Nah, karena kita tadi masuk di beberapa negara, ini ya. Jadi ini adalah satu entitas dari platform berbasis teknologi internet jaringan. Jadi seperti kita tahu, mungkin ada yang paham dengan Binance. Nah, itu kan dia sifatnya adalah internasional, seperti itu. Jadi untuk pengurusan ke masing-masing atau satu-satu setiap negara, itu kita memang belum saat ini. Tapi kedepannya kita sudah mulai untuk pengurusan di Thailand kemarin ya, untuk yang head office kita itu di Phuket. Nah, tidak menutup kemungkinan juga untuk kedepannya kita akan mengurus izin kita secara legal di Indonesia, karena kita juga sudah memulai dengan hal yang benar. Kita sudah menggandeng dari Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia. Jadi kita selalu bekerja sama. Kemarin juga kita sudah roadshow ke Bandung sebelum ke Padang ini ya. Oke, jadi untuk legalitas sekarang kita berbasis kepada internet, yang dimana kantor pusat kita, head office kita itu sudah memiliki izin di sini untuk di Phuket, Thailand. Tapi untuk operasional kita, karena kita berbasis teknologi internet, kita bisa beroperasi di seluruh dunia, dimanapun, kapanpun yang terkoneksi dengan jaringan internet. Sementara seperti itu. Untuk kedepannya kita akan berkoordinasi terus, kita pasti akan mengikuti peraturan-peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Itu kita akan lengkapi semua soal perizinan dan persyaratannya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Aulia, yang bisa dipanggil di lapangan Oscar. Sebelumnya saya mau mempertanyakan untuk tahap awal jadi member nih. Kita sama-sama tahu sekarang perekonomian pribadi seseorang ada yang minim, ada yang high gitu kan. Yang saya pertanyakan, untuk tahap awal gabung jadi member di MNC ini harus berapa koin, dan per koinnya itu dinilai berapa rupiahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk bergabung menjadi member MNC itu sebentar tadi kita sudah download secara gratis dan free, dan kita juga bisa langsung gunakan untuk versi gratisnya dari numerologi tadi ya, untuk mengetahui karakteristik kita dari bawaan lahir. Namun di sini juga kita ada satu bentuk jaringan. Nah, di sana untuk satu jaringan ini kita ada yang namanya leadership. Untuk leadership, tadi saya memang ada skip ya. Saya akan kembali. Leadership itu kita butuh minim 110 poin. 110 MNC. Di mana harga 1 MNC untuk saat ini kita lihat di bagian trade di aplikasi itu kurang lebih 2,6 dolar. Jadi kita bisa kalikan. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya kita sudah bisa join dari 10 unit MNC, tapi untuk kita bisa
qualified menjadi kategori leader supaya kita mendapatkan bonus-bonus dari jaringan dari bawah itu minimal di 110, karena kita akan ada sub account. Mungkin ini masalah teknis lah, nanti di dalam akun itu kita ada sub account, masing-masing sub account itu diisi 10 MNC, ada 10 sub account, berarti 100 MNC ya. Jadi ada akun utama itu minimal 10 MNC, ada 10 sub account ya, ada 10 sub account, tapi itu dalam satu account ya, bukan account yang berbeda, itu satu account. Itu hanya masalah teknis saja sih. Intinya nanti itu 110 MNC sudah qualified untuk dikategorikan sebagai leader. Nah itu 10 sudah bisa, tapi itu untuk penggunaan pribadi ya. Dan memang company kita ini mencarinya itu adalah member sebanyak-banyaknya. Jadi dia bukan mencari satu investor, satu orang yang bisa membeli banyak MNC, karena yang diincar adalah big data tadi. Itu di depan mata kepala saya sendiri itu Datuk Sri Roger menolak investor karena beliau tidak ingin satu orang itu bisa memegang begitu banyak MNC, karena itu kurang bagus ya untuk kita punya sirkulasi seperti itu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak. Oke. Nah nanti keuntungannya juga kita ada dari kenaikan harga tadi Pak. Nah kenaikan harga tadi mungkin saya udah ada cerita sedikit. Sorry? Kode referral juga kita ada perhitungannya, tapi memang kita bukan fokus di sana, jadi perhitungannya tidak banyak. Kode referral betul. Tadi syaratnya kalau untuk menjadi leader 110 MNC di stakingkan dengan 10 sub account, masing-masing 10 jadi 110. Ini masalah teknis sih gitu. Nanti di stakingkan satu hari ini mendapatkan sebesar rewardnya 0,5%. 0,5% per hari berupa MNC yang didapat. Nah nanti dari tim Bapak Ibu di bawah akan mendapatkan bonus naik ke atas itu sebesar 10%-nya dari 0,5% yang member di tim dapatkan, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Silakan. Dari tim Ibu mungkin? Mumpung gratis, Bu. Oke, mungkin sementara boleh Bapak Ibu tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang masih muncul, saya coba lanjutkan mengenai marketing plan kami oleh Pak Boy. Silakan. Semangat pagi. Ya, segar lagi kan? Semangat pagi. Oke, terima kasih. Jadi tugas saya marketing plan, tapi bagi saya marketing plan untuk ini kurang menarik. Yang menariknya ini di sini Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih? Apapun yang diceritakan, kalau kita nggak dapat duit mendingan pulang aja ya, betul ya? Buat apa panjang lebar, tinggi kali panjang dalam lautan, tapi nggak masuk kantong. Nah, saya ditawarkan pertama tuh 0,3 dolar per satu token atau MNC. Sekarang sudah 2,6. 0,3 saya beli, waktu itu pre-sale. Kalau pre-sale ini orang antara percaya sama enggak. Kenapa? Kita cuma beli-beli aja, nggak bisa dijual. Selama 2 minggu ini bener nggak nih nanti nggak bisa dijual. Setelah di 6 Februari dia open
untuk internal market bisa jual beli di 0,6. Itu pun orang masih, nah termasuk Pak John juga dia masuk kebanyakan di 0,6. Sebelumnya ya Pak John udah di 0,4 juga. Kita curi start, masuk dan masuk. Nah waktu dia open di 0,6, kita lihat ya, target perusahaan ini yang sangat luar biasa. Dalam waktu 1 bulan dia increase-nya 300%. Itu mau bisnis apa? 300% kenaikan tokennya. Dan ini sudah dibuktikan. Coba kita hitung ya. Waktu tanggal 6 Februari, sekarang baru berapa? 9 Maret ya. Belum 1 bulan lebih. Itu sudah kenaikannya lebih dari berapa ratus persen. Jadi di 6 Februari dia buka 0,6 di sini. Nah itu 1,8. 1,8 itu udah 300%, betul ya? 1,8 itu pada saat kalau tidak salah tanggal 18 Februari sudah tembus 300%. Kalau dia sudah 300%, yang biasa trading dia terjadi sideways. Perusahaan sudah lock, nggak boleh lebih lagi. Turun pun maksimum 10%. Jadi kita nggak usah takut di dump. Kan biasa kalau token itu, nah itu tiba-tiba turun. Kalau ini enggak, maksimum dia turun 10%. Kalau kita jual di bawah 10%, sistemnya tolak. Kalaupun kita beli di atas 10%, sistemnya pun tolak. Jadi sekarang ini internalnya masih mengatur sampai di harga 60. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan 1,8 dia kurang lebih tanggal anggap 20 Februari dia terjadi sideways sampai tanggal 6 Maret kemarin dia baru gas lagi ulang 1,8 tanggal 6 Maret, sekarang tanggal 9 sudah di posisi 2,6. Kenaikannya sudah berapa persen? Kurang lebih 30-40% ya, padahal baru berapa hari ini kan 1,8 tambah 10% jadi 1,9 sekian, tambah 10%-nya lagi 2,1 sekian, tambah 10%-nya lagi 2,3, tambah 10% 2,6, berarti udah 40% dari tanggal 6. Nanti besok 2,6 tambah 10% kurang lebih berapa? 2,8 sekian. Terus kalau dia sudah di 5 terjadi sideways. Jadi sekarang adalah suatu kesempatan. Dalam waktu barangkali cuma 10 hari Bapak Ibu bisa profit 100%. Ini luar biasa atau hebat ini? Cuman 10 hari bisa 100%. Mau bisnisnya seperti apa tuh sulit kita temukan. Istilahnya kalau kita kenal juga dunia per BO-an istilahnya, itu 3% per hari apa semua? Enggak ada. Ini 10% per hari. Bahkan ditambah dengan 0,5 kalau kita compound itu sebulan bisa 450%. Karena saya sudah coba. Jadi kalau di awal kita masuk 0,3 $100, kita dapat 300 token. Kadang teman minta, saya minta 10 dulu dong, kasih aja. Kalau sekarang, nanti dulu. 10 itu kali 2,8, udah $28. $28 kalau kita kalikan 15, udah 450.000. Berasa tuh, kasih aja. Kalau di awal, cuma berapa ribu kan gitu, kasih aja. Mirip seperti Bitcoin. Bitcoin pertama, kalau yang di sini pasti ada pakar tuh cuma Rp520. Kan ada tuh beli pizza dengan 1000 Bitcoin dia beli pizza dan seterusnya. Nih Pak Eka nih teman saya lama di Padang tuh ngerti lah. Bitcoin di awal 520 dia meningkat sampai sekarang 1 miliar. Kalau kita punya Rp1 juta saat itu, sekarang udah berapa puluh miliar harganya. Kan ngeri juga itu ya. Nah itu siapa yang bayar? Itu market, bukan yang punya Bitcoin yang bayar. Kalau yang punya Bitcoin yang bayar ya matilah dia, nggak mungkin. Begitu juga dengan MNC. Di naik ini pertanyaan orang siapa yang bayar? Yaitu market. Tapi yang menjadi pertanyaan lagi, bagaimana dia bisa stabil? Nah itu company harus atur. Kalau company tidak intervensi di awal itu susah. Banyak koin-koin atau token teman-teman pasti tahu. Kadang sebulan dia naik sampai 500%, 1000% bulan depan. Jadi turun lagi 1000%. Tapi kalau ini
Saya melihat ini hebat nakodanya. Saya termasuk penggemar kripto, Pak Eka tahu mungkin belasan tahun. Saya suka trade di kripto, di Binance, dan apa. Wah, saya lihat ini konsepnya luar biasa. Saya tanya, ini bagaimana you atur nih? Nah, yang menjadi kuncinya 10% naik, 10% turun. Jadi kalau kita masuk di bawah 10%, dia tolak. Untuk maksudnya, sengaja kan kalau saya banyak koin, saya bisa dump kan, supaya turun harga. Itu nggak bisa, semerta-merta gitu. Karena dia batasin di 10%. Nah, jadi ini yang menjadi luar biasa. Oke, nanti di bulan April tanggal 6, prediksi perusahaan itu tanggal jadi 5,4. 1,8 ke 5,4, 300%. Jadi sekaranglah saatnya buat Bapak Ibu, kalau ada dana, sisipkanlah sebagian. Jangan uang dapur ya. Kalau bisa sisipkan sebagian. Kecuali kawan dekat saya, Pak Eka datang kemarin, berapapun di kantong keluarin, saya bilang masuk, saya akan bantu, saya bilang. Karena apa, saya sudah rasain. Kalau ke orang lain ya jangan ya, kecuali kawan dekat, dah berani masuk aja, saya akan bantu. Dan kemarin dia masuk, sekarang udah profit, kan udah nambah. Kemarin masuk 2,3 kalau nggak salah, sekarang udah 2,6, udah 10%. Kaget juga, pasti itu sudah 10%. Kalau masuk besok lagi nggak apa-apa, tapi udah semakin. Jangan kita masuk di saat way. Jadi itu perhatikan, way itu boleh saja cuman menunggu. Nah ini 5,4. Lihat lagi. Wait, kenapa nih udah nggak mau? Ah ini 16,48. Jadi 5,4 ini batasnya 6 April. Baru yang ini 6 Mei, yang ini Juni. Di bulan Juli atau Agustus dia jadi $60. Company berencana untuk buyback. Jadi waktu $60 company buyback atau kita beliin saham untuk per IPO. Kenapa? Owner kita pernah bawa Moxian, bisa search di Google, dia bawa sampai ke Nasdaq, sampai sekarang masih ada. Dilihat di Nasdaq Moxian. Nih Pak Eka nih yang jago search. Kenapa biasanya ya yang sudah suka pemain, kalau mereka datang ke Padang ini, contoh orang Malaysia, sudah dia owner tapi dia ngaku dia leader, betul ya? Dia nggak pernah bilang I'm owner, tapi ini Pak Molex ini waktu ketemu, dia bilang Pak Boy, I'm owner. User di Google, sama nggak foto saya sama di Google ini, nih sama nih owner. Jadi begitu beraninya beliau, saya owner. Berarti kan dia punya apa? Niat baik, betul nggak? Kalau teman tanya, ini bisa scam nggak? Saya bilang bisa aja, karena kita bukan Tuhan. Tapi kemungkinan kecil. Kenapa? Proyek pertama sudah berhasil, proyek kedua nih pasti dia akan lebih berhasil. Makanya dengan Pak John juga di yayasan, waktu berdiskusi panjang lebar memutuskan, oh ini layak kita kerjakan, layak kita perjuangkan untuk bagaimana masyarakat Indonesia, terutama sekarang ini, harganya masih murah, kita bisa beli, kita bisa nabung token, berapapun itu kita bisa buy. Jadi ini yang sangat penting sekarang. Ini Pak Molexnya nih, bisa search di Google, orangnya sama persis dan dia ke Indonesia, sudah berapa kali juga ketemu dengan Pak John, lihat. Nah ini yang membuat kami yang biasa kayak main kripto atau apa nah menyinggung juga dengan regulasi atau izin ya, Pak John juga kita berdiskusi. Kalau kripto ini memang susah izinnya, kayak Bitcoin kan nggak ada izin juga di Indonesia, tapi kita suka beli. Jadi mudah-mudahan dengan pemerintah baru ini, mereka terus memperjuangkan bagaimana kripto ini bisa betul-betul legal dan permudah izinnya. Karena kalaupun masuk di Bapepti katanya 500 urutan CMC baru di ini. Nah, kalau mau mulai bagaimana bisa masuk 500 CMC? Kan tidak mungkin. Jadi ini yang jadi problem. Oke, untuk marketing plan nanti kita satu-satu aja jelasin. Yang saya lihat bahwa kenaikan tokennya. Jadi kita nggak perlu ajak orang pun, kita sendiri profit, betul ya? Ini kalau ajak orang, contoh saya ajak Pak John, itu set kecil sekali dapatnya. Tapi saya sendiri enak lah, saya masuk. Contoh kan saya pribadi masuk 300%.
Kalau Pak John masuk, dia dapat berapa? Stakingnya 10% dari. Nah ini uniknya lagi, waktu kita simpan, kalau di bank kita ambil kena penalti ya, betul ya? Deposit. Kalau ini enggak, kita masuk staking, kita cancel, kita nggak kena biaya. Saat itu cancel, jual, withdrawal, kita nggak kena penalti stakingnya. Jadi ini istilahnya kapanpun Anda mau, Anda punya sendiri dan lakukan sendiri. Jadi saatnya ambil keputusan untuk join di MNC. Kita buat komunitas yang besar. Kota Padang adalah kota ketiga. Sudah Medan, kita ke Bandung dan Pak John baru ke Padang. Yang lain belum. Karena ini permintaan dari Pak John, oke, ke Padang. Sebetulnya Pak Datuknya juga mau datang, tapi waktunya nggak pas. Mungkin di kesempatan berikut mereka bisa datang. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Pak Boy ini pelaku kripto sudah lebih di atas 15 tahun. Saya cerita, hari ini saya undang orang 30 orang. Ternyata hampir cukup 30 orang. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan yang kenal saya mungkin banyak yang bertanya. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang dicurigai di Sumatera Barat. Curigai karena saya nggak punya bisnis apa-apa, kok punya uang, gitu kan. Di kampung saya, Pak, orang curiga sama saya. Saya punya moge, saya punya mobil mewah, tapi orang pikir, abang ini kok apa kerjanya dia? Uangnya kok ada terus. Jadi kecurigaan orang itu saya biasa aja. Yang penting setiap saya duduk, saya bayarin makan minumnya. Cuman itu, saya kan nggak pernah bilang saya bagaimana, nggak pernah bilang. Tapi yang pasti untuk Bapak ketahui, sekarang saya buka rahasianya. Kalau saya adalah pemain kripto, saya pemain trading, saya pemain staking. Itu kerjaan saya. Di HP saya selalu ada 10 akun minimal. Kawan-kawan saya yang ada di sini sudah banyak saya beri akun gratis. Tapi karena tidak paham, dia nggak kerjakan. Akhirnya saya tarik lagi, saya pindahkan lagi. Nah, secara bertahap kawan-kawan saya undang lagi. Kenapa saya katakan? Karena dia harus berkala untuk memberikan pengetahuan ini. Bapak Ibu ketahui, saya dulu di Net 89, invest saya 600 juta. Net 89 langsung hancur. Tetapi orang-orang saya selamatkan, walaupun beberapa tidak terkejar. Jadi Net 89 itu sudah berskala besar di Indonesia. Membernya sudah mencapai 1 juta lebih. Tapi karena regulasi Indonesia tidak memungkinkan, jatuh. Nah, kami bertebaran. Ada yang pindah ke Singapura, ada yang pindah ke macam-macam. Dan saya tetap belajar terus. Belajar dan terus belajar. Korban dari 89 ditambah dengan korban dari ATG atau Trigol itu, akhirnya saya bergabung dengan kawan-kawan dirikan yayasan ini. Gunanya apa? Kita akan membantu masyarakat supaya dia paham mana yang benar, mana yang enggak. Jadi ketika saya putuskan masuk MMC ini, Bapak Ibu ketahui, teman saya ada mantan orang OJK. Dia adalah Syahrial Aziz, kawan-kawan tahu itu. Saya pernah bertanya ke beliau, jadi kalau saya masuk token di Indonesia, bagaimana cara mengetahuinya? Dia bilang, pertama Pak John temui BIN, Badan Intelijen Negara. Baru saya paham. Di BIN itu selalu ada data tentang owner-owner bisnis online yang masuk ke Indonesia. Kalau dia memiliki daftar hitam, itu sudah pasti di-scam. Disitulah saya buka cerita, saya masuk ke sana, saya tanya, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bisa masuk ke situ? Saya pernah bekerja di Komisi 3 selama 5 tahun DPR RI. Disitulah saya melihat bertebarannya masuk bisnis online dunia. Terakhir ketika saya ditelepon Pak Boy, ini ada token MMC Pak John.
kita bertemu di Gajah Mada dengan beliau. Besok saya masuk ke BIN. Saya masuk, saya tanya, ada token baru, siapa bosnya? Molek Low. Periksa oleh BIN, tidak ada data hitam. Di situ saya telepon Pak Bugi, saya masuk 1000 token. Langsung masuk saya 1000 token dengan dana 16 juta sekian. Sekarang sudah menjadi 2.400 token. Berarti sudah lebih 1%. Bisa lihat HP saya ini. Itulah sebabnya saya berani, saya bilang sama Datuk Sri Roger di Jakarta, kita langsung MOU dan terbang ke Bandung. Saya berangkat berdua dengan Bung Tommy, media kita, terbang ke Bandung, bikin MOU di situ. Nah, akhirnya saya putuskan untuk membawa beliau ke Padang. Hari ini, sebelum kita ke Padang, sebelumnya saya udah ke Bukit Tinggi dulu, saya bilang Pak Wali Kota, bagaimana kalau saya bikin asas ini? Pak Wali Kota bilang, kalau kecil-kecil Pak John, jangan. Maksudnya, kalau Pak John mau bikin acara Bukit Tinggi, bikin seminar nasional. Itu dia bilang saya. Jadi akhirnya saya pindahkanlah ke Pangeran Becini. Mudah-mudahan 2 bulan lagi di Bukit Tinggi kita bikin seminar nasional. Judulnya apa? Mungkinkah kripto menjadi masa depan keuangan bangsa? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya nggak? Silakan. Sedikit untungnya. Sedikit untungnya. Saya sekarang hampir tiap hari lihat handphone nih, cek, wah hari ini 150 token, lumayan ya. 150 MNC dikali dengan 2,6, berarti lumayan dolarnya ya. Kurang lebih 300 sekian dolar, hampir setiap hari sekarang. Semakin dia naik tokennya, ya saya dapat terus. Kenapa? Saya pas lihat bagus, ada duit pun saya masuk. Saya ke Padang pun sudah mau naik, saya bilang, saya telepon istri dulu, Mam, ada duit berapa Mam? Kenapa emangnya? Kasih dulu, mau diapain? Nanti pulang dari Padang, papi kasih 20%. Mau bisnis apa 20% cuma berapa hari? Saya bilang, tenang aja, transfer cepat. Dia transfer, 4 hari saya di sini 40%, betul ya Bapak Ibu? Saya kasih dia 20%, saya untung 20%. Jadi pulang saya bilang, saya PD, kasih ke dia, kok bisa, ini bisnis apa nih? Jadi kenapa saya berani begitu? Karena saya tahu seperti ownernya dan sekarang perjalanan tokennya. Tapi Bapak Ibu jangan ikut ya, nanti uang belanja diambil semua, ngutang sana sini. Kalau bisa uang lebih, tabung, selain di bank ya tabung sinilah. Kita lihat pergerakannya, tunggu berapa bulan saja. Oke, ada yang mau bertanya? Atau makanan sudah siap ya? Kita isi kampung tengah dulu ya istilahnya. Istilahnya kalau saya dari Manado, karena kan pahlawan Iman Bonjol juga di dekat rumah saya di Manado, makamnya dia. Jadi kami kalau di Jakarta tuh sebenarnya ada pertemuan tuh antara cucunya pahlawan Imam Bonjol sama orang K3, kerukunan keluarga Kawanua di Jakarta tuh suka kita rutin bertemu. Saya salah satu pengurusnya di sana di Jakarta. Oke, terima kasih. Nih, Beda token sama kripto ini apa? Token sama koin. Koin ya. Itu sebenarnya mirip, tapi kalau koin itu sebenarnya dia punya blockchain sendiri. Token ini ya masih kebanyakan micin atau dia nebeng seperti ke ETH dan lain-lain ya. Kalau kripto dia atur sendiri. Bisa di Google juga di search. Nah, cuma orang kan ya udah kita samain aja untuk orang awam daripada bingung lagi definisikan. Pokoknya token koin, ntar dia keluarin koin lagi di kantong, ini koinnya ya. Pokoknya mirip-mirip kayak pengganti alat bayar lah untuk internasionalnya, seperti itu. Nah makanya penamaan dia MNC, nanti dia sebetulnya dia bilang tuh koin kan, magic number coin, tapi mereka mau atur tuh ke IPO. Jadi kalau melihat secara global, biasa standing gini, yang biasa main kripto atau koin, dia bikin koin atau token
baru ada ekosistem, betul ya? Alat bayar ini, jual ini supaya koinnya naik. Kalau ini terbalik, magic number masuk ke Nasdaq, dia bikin token. Beda konsepnya ya. Token ini alat bantu untuk magic numbernya ke Nasdaq. Biasanya token, bagaimana ini token naik? Dia bikin lah, kerjasama dengan Le Mineral supaya dapat inilah macam-macam. Tapi banyak yang nggak berhasil. Supaya nggak panjang lebar, kita bisa langsung makan makanya. Kita makan dulu, istirahat, biar tambah semangat ntar ya. Sambil makan kita boleh berdiskusi juga, tanya jawab, sebisa saya jawab, saya akan jawab. Oke, terima kasih buat kita semua. Oke Bapak Ibu, sajian makan siang kita sudah siap. Boleh dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ingin langsung menyantap makan siang, atau mungkin Bapak Ibu yang ingin melakukan sholat dulu atau dan sebagainya. Terima kasih.